Untuk pertemuan ini, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Silakan berdoa mulai. Bismillah. Terima kasih Bapak Ibu Kepala Sekolah, Kepala Madrasah, rekan-rekan anggota SM. Kita akan melanjutkan langkah kita untuk mempersiapkan menghadapi akreditasi di bulan. Insya Allah kita akan berlanjut, tidak hanya pada saat ini saja, akan berkelanjutan. Mungkin juga insya Allah kita akan di dan 12 Februari berharap dengan sebaik-baiknya, baik oleh rekan-rekan kami di BAN SM maupun oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah, Kepala Madrasah. BIMTEK ini mungkin lebih banyak kepada bagaimana kita mengisi sispena ya, atau mengunduh dokumen. Mungkin kita tidak berbicara lagi masalah teori, bagaimana menyusun RPP, bagaimana menyusun tata tertib dan sebagainya. Saya kira itu sudah terlewatkan ya, artinya kan sebagian materi atau dokumen itu sudah Bapak Ibu siapkan, apalagi oleh Erik sudah di-share contoh-contoh ya, dokumen yang harus dimiliki oleh sekolah, oleh madrasah, dan dokumen-dokumen itulah yang akan diperlukan pada saat asesor melakukan akreditasi atau bukan visitasi ke sekolah Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya saya ingin mengabsen mungkin ya, mohon maaf lah gitu ya, biar tahu juga gitu. Mohon di mute kan ya mic-nya. Yang pertama dari MI Tazkiyah, ada apa Ibu? MI Tazkiyah. Ada Pak. Ada. Iya ya. Yang kedua MA Udil Albab Ketapang. Ada. Ada, alhamdulillah. Ketiga MA Al-Haud Ketapang. Siap Pak Haji, ada. Alhamdulillah. Kemudian MA Sirajul Mukminin. Ada MA Mu'timilah Kota Pontianak. Anu enggak buat tika saya enggak paham, Mak. Kita anu kan ini siapa, Mas? MA Mutasimbilah ada. Belum. SMP Islam Raudatul Muhibbin Kota Pontianak, SMP Islam Raudatul Muhibbin. Hadir Pak. Hadir, alhamdulillah. SMA Islam Husna. Husna. SD swasta Cahaya Mentari. Hadir Pak. Hadir. Syukur. Kemudian SMK Hairul Mundah. Ada. Kemudian ini Sungai Nipah dekat Jungkat Pak ya. SMK Hairul Munajah. Ada Pak. Sungai Nipah ya, Bu? Iya, ini Pak. Sungai Nipah dekat Jungkat. Iya Pak. Oh iya, makasih. Kemudian SMA S Alim. Hadir, iya. SMA Sokawang. Hadir Pak. Hadir Pak. Hadir, syukur. Kemudian SDS Bethlehem. Bethlehem Singkawang. Hadir. Oh ya, makasih. SMA Al Habibi Kuburaya. Al Habibi. Belum. SMP Al Iman Terpadu.
tentang SMK terpadu. Belum SMK kelas. Ya. Masih ada tetapi kebanyakan sudah hadir. Insya Allah Bapak Ibu akan dibimbing dalam BIMTEK ini oleh Bapak Jumadi MPD, kemudian Pak Agus Suwarno, juga insya Allah Pak Zaini. Itu sekedar pengantar dari kami. Silahkan Bapak Ibu banyak diskusi ya. Mudah-mudahan masalah-masalahnya secara bertahap bisa segera diatasi. Dari kami untuk anggota untuk membimbing Bapak Ibu Kepala Sekolah dalam rangka pengisian Sispena. Terima kasih. Silakan Pak Jum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Jadi Bapak Ibu, kita langsung ke tidak lagi pakai teori-teori, tetapi Bapak Ibu, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa tips atau strategi menghadapi akreditasi. Sebelum nanti kita akan langsung ke pengisian Sispena. Saya mau share dulu ya. Apa suara dengar? Halo? Apa Pak. Tapi bisa didengar ya Bapak Ibu? Bisa ya? Bisa. Suaranya jauh, Pak. Oh, jauh ya. Kalau sekarang bagaimana Bapak Ibu? Jelas. Kayaknya saya tidak bisa share ini, Bang Fajar, Bang Erik. Silakan Pak Jum, bisa Pak Jum coba lagi. Bisa ya? Oke, sudah bisa ini. Oke, Bapak Ibu, apakah bisa dilihat layar screen share saya? Belum Pak, belum bisa lihat. Belum nampak ya? Masih loading. Belum bisa ya Bapak Ibu? Belum. Oke, saya stop dulu. Bang Fajar? Bang Fajar? Iya Pak Jum. Atau Bang Fajar share saja dari sana? Materinya kan ada ya? Baik, sama-sama. Saya coba sekali lagi, coba. Bisa dilihat Bapak Ibu? Belum. Masih belum. Pak Jum. Masih muter-muter Pak. Masih muter-muter ya? Bang Fajar, file yang saya kirim waktu itu bisa dibuka di sana, Bang? Udah. Alhamdulillah udah. Bisa ya, Pak? Udah. Alhamdulillah. Oke. Jadi Bapak Ibu, ini adalah strategi atau tip dalam menghadapi akreditasi sekolah. Ini adalah pengalaman empiris ketika saya menjadi kepala sekolah dan ini saya bagikan untuk Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa paling tidak sebagai pembanding untuk bagaimana mempersiapkan akreditasi sekolah atau madrasah. Oke Bapak Ibu, yang pertama, Bapak Ibu kepala sekolah harus mensosialisasikan akreditasi sekolah kepada semua komponen stakeholder di sekolah, yaitu guru, tata usaha, siswa, komite sekolah, dan masyarakat di sekitar untuk mendukung, membantu sukses akreditasi sekolah. Ini Bapak Ibu, mudah-mudahan Bapak Ibu sudah melaksanakan ini, ya. Selanjutnya, kepala sekolah membentuk tim persiapan akreditasi sekolah atau madrasah
yang bertugas untuk mempersiapkan dokumen atau bukti fisik yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Tim harus di SK-kan secara legal formal, bisa terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota. Ya, silahkan sesuai kebutuhan sekolah. Kalau tidak seperti ini juga boleh, tetapi paling tidak harus ada ketua dan sekretaris, Bapak Ibu. Selanjutnya adalah tim kerja membentuk 4 kelompok kecil. Ya, nanti tim yang sudah dibentuk oleh kepala sekolah membentuk 4 kelompok kecil, yaitu yang pertama adalah bertanggung jawab untuk mutu lulusan. Kemudian untuk yang kedua bertanggung jawab pada mutu guru. Yang ketiga untuk proses pembelajaran. Dan yang keempat adalah untuk manajemen sekolah. Karena kita ada 4 komponen di dalam instrumen ini ya Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, kepala sekolah atau madrasah memberikan target waktu dalam kerja kepada setiap kelompok termasuk batas akhir untuk menyelesaikan penyiapan dokumen bukti fisik sekolah atau madrasah. Jadi Bapak Ibu, setelah nanti tim kecil itu dibentuk, setiap tim diberi target kapan harus selesai. Waktunya harus ditentukan oleh kepala sekolah supaya tidak molor-molor ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kelima, masing-masing kelompok ya dari 4 kelompok tadi harus mempelajari, membaca, dan mendalami setiap butir instrumen akreditasi sekolah madrasah secara teliti dan harus menemukan kata kunci pada setiap butir instrumen akreditasi dan harus mematok target tertinggi pada level 4. Nah ini Bapak Ibu ya. Jadi semua tim tadi harus bekerja maksimal, mempelajari, membaca, dan mendalami setiap butir. Apa yang diminta oleh butir itu harus betul-betul dipahami oleh setiap tim kecil tadi. Dan menemukan kata kuncinya Bapak Ibu. Setiap instrumen itu ada kata kunci yang memang harus kita temukan ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya yang keenam Bapak Ibu, bukti fisik dan dokumen yang sudah dihimpun oleh setiap kelompok harus dibuat dalam bentuk Zoom katanya. harus dibuat dalam bentuk print out dan soft copy Bapak Ibu. Ada 2 bentuk nanti. Bukti fisik print out dikemas dan dimasukkan ke dalam MAF dan diberi nomor sesuai butir. Nah, karena kita ada butir inti itu ada 35, berarti kita ada mapnya itu ada 35. Nanti ditambah dengan butir kekhususan, ya. Misalnya untuk SD ada 1 butir, ya kan? Untuk SLB ada 5 butir, untuk SMK ada 9 butir. Nah, itu harus betul-betul ya Pak. Kemudian bukti fisik berupa soft copy disimpan dalam bentuk PDF untuk diupload di setiap Sispena. Jadi nanti yang satu itu harus dikemas, dimasukkan dalam MAF. Kalau ada 35 butir berarti ada 35 Bapak Ibu. Nanti silahkan Bapak Ibu dibuat misalnya untuk mutu lulusan itu akan ada 11 butir, mungkin diletakkan dalam meja, 1 meja. Kemudian yang kedua butir mutu guru, nanti diletakkan lagi di 1 meja berikutnya. Kemudian untuk proses pembelajaran 1 meja dan untuk manajemen sekolah juga 1 meja. Jadi kelihatannya rapi supaya ketika asesor nanti datang sudah melihat rapi sekali ketika kita menyiapkan dokumen-dokumen tersebut. Selanjutnya Bapak Ibu, yang ke-7, kepala sekolah atau madrasah harus terus-menerus memonitor kerja tim. Dan jika diperlukan harus melakukan rapat untuk mengetahui hambatan dan kendala tim dalam melengkapi bukti fisik dan dokumen akreditasi. Jadi nanti kepala sekolah terus monitor kerja tim ya Bapak Ibu ya. Apakah ada kendala atau tidak? Kalau ada kendalanya di mana dan harus segera dicari solusinya. Ya. Misalnya mencari satu dokumen yang susah. Kepala sekolah harus memfasilitasi bagaimana supaya dokumen itu bisa ditemukan. Kalau memang tidak ditemukan bisa dibuat baru yang sesuai dengan kebutuhan instrumen. Ya, ini Bapak Ibu yang ke-7. Yang ke-8, ada beberapa butir instrumen untuk
yang membutuhkan ketersediaan bukti fisik berupa laporan yang memuat nama kegiatan, waktu kegiatan, tempat kegiatan, unsur yang terlibat, dan hasil kegiatan berupa foto, daftar hadir, notulen rapat, atau harus disediakan secara lengkap. Misalnya saya beri contoh Bapak Ibu, kegiatan misalnya kegiatan keagamaan, misalnya Isra Mi'raj. Ada kegiatan, pasti nanti panitia akan memberikan laporan berupa laporan kegiatan. Nah, di sana dibuat satu bundle dan laporan-laporan selanjutnya juga dibuat satu bundle. Ini ada di banyak butir nih Bapak Ibu yang berupa ini ya. Misalnya ada di butir 5, 6, 7, 8, 9, kemudian juga di butir 18, 21, 22, 23, kemudian juga 32. Ini ada di sana membutuhkan seperti ini. Kemudian untuk yang ke-9, bukti fisik dan dokumen yang telah dihimpun harus ditempatkan di suatu tempat serta diatur secara rapi sehingga pada saat asesor datang dokumen mudah diakses dan diverifikasi. Ya tadi sudah saya jelaskan Bapak Ibu, buatlah 4 meja yang cukup besar. Nanti untuk meletakkan map itu yang berisi dokumen setiap butir ya Bapak Ibu ya. Jadi dibuat urut nomor 1 sampai nomor 35. Nah, berdasarkan komponen, ya kan karena ada 4 komponen, ada 4 meja. Tadi sudah saya jelaskan. Dan ketika asesor datang, itu sudah kelihatan rapi. Nanti tim di sekolah tinggal menunggu saja asesor apa perlu ada dokumen yang diverifikasi atau perlu penjelasan. Tinggal nanti timnya yang akan memberikan penjelasan. Ini ya penting nih Bapak Ibu ya. Karena apa? Di sini kesan itu akan mendatangkan kesan positif, itu akan mendatangkan kesan yang baik juga dari asesor. Ya, kalau sudah rapi, dokumennya dibuat rapi, asesor pun akan senang ya melihatnya. Kemudian yang ke-10, tim kelompok kecil harus benar-benar memahami semua bukti fisik dan dokumen yang dihimpun. Jadi setiap tim tadi harus betul-betul memahami dokumen yang ada di instrumen yang sudah dibuat tadi. Sehingga ketika asesor melakukan wawancara, semua komponen sekolah dapat menjawab sesuai dengan bukti fisik dan dokumen sekolah atau madrasah. Nah ini Bapak Ibu, kita harus betul-betul tim tadi, betul-betul memahami dokumen-dokumen dan jenis bukti fisik tadi secara baik. Jadi ketika nanti ditanyakan oleh asesor, semua komponen sekolah itu menjawab sama, ya, menjawab sama. Jangan sampai ada yang menjawabnya beda karena apa? Bukti fisiknya tidak dipelajari dengan baik, tidak dipahami dengan baik, ya. Jadi ketika wawancara itu akan di cross check antara jawaban kepala sekolah, jawaban guru dan sebagainya. Selanjutnya yang ke-11 atau terakhir ini, Pak. Tidak kalah pentingnya, kepala sekolah bisa meminta bantuan pengawas pembina untuk memberikan masukan atau bimbingan. Atau bahkan jangan segan-segan untuk bertanya kepada sekolah lain yang telah sukses melaksanakan akreditasi sekolah. Nah ini penting Bapak Ibu, ditanya kepada semua sekolah pasti punya pengawas pembina. Dan banyak sekali pengawas pembina itu yang juga asesor. Ya, Bapak Ibu bersyukur andaikan pengawas pembina Bapak Ibu itu seorang asesor. Pasti akan bisa memberikan bimbingan yang sangat-sangat baik. Dan kalau selanjutnya jangan segan untuk bertanya kepada teman lain yang sudah akreditasi duluan Bapak Ibu. Hasilnya baik. Kita tanya jangan malu. Ya, kita tanya bagaimana sih menyiapkan dokumen ini, dokumen A, dokumen B, dokumen C. Supaya apa? Paling tidak kita punya pengalaman dan bisa berikan masukan, ya. Ini saya kira Bapak Ibu tips singkat, ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan nanti kalau ada hal yang perlu dikomunikasikan bisa menghubungi saya atau nanti bertanya di sini kalau ada waktu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan dengan waktu singkat yang maraton ini bisa dipahami. Kalau nanti ada pertanyaan bisa ditanyakan baik melalui WA atau nanti di sini. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana Bapak Ibu? Masih semangat ya? Oke Bang Erik. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan setelah akhir aja. Mungkin ada yang Bang Erik sampaikan dulu sebelum kita masuk ke dalam bimbingan teknis pengisian Sispena. Bang Erik. Bang Erik. Bang Erik, Bang Fajar. Halo. Bapak Ibu nanti file ini akan saya share di grup ya Bapak Ibu ya. Silakan nanti dipelajari. Halo Bang Erik. Gimana Bang? Ya. Baju itu kan nggak ada itu. Cuman nggak tahu tuh Bang Erik tuh, jadi Fajar posisinya di barunya untuk materi Bang Erik. Nah itulah kan nanti untuk Sispena itu Bang Erik yang paham kan. Nanti kalau misalnya tidak ada, nanti kalau ada kesulitan penyiapan dokumennya baru. Oh jadi ini kita nunggu Bang Erik ke keputusannya. Itu kan ada itu tuh. Ada yang jadi di sana. Ya karena yang bisa itu Bang Erik Bang. Kalau saya kan bisa nggak nelpon? Bisa sih nanti. Iya, Bang Erik. Nanti kan saya mendampinginya untuk mutu lulusan itu. Kalau ada kesulitan apa itu jenis dokumennya nanti dari kami yang jelaskan. Bisa di warung Pak mungkin agak Beda. Cuma kalau untuk impor pakai minyak rambut kali itu lagi. Yang dari kepala sekolah itu siapa? Kepala sekolah udah dapatkah? Siapa? Nah, ini Bu, ini Bu. Ibu ngomong di sini. Apa nih Bang? Ini lah. Cari murah.
Tidak ada efek pasien dan ya. RAM dan IG progresnya Pak. Di Asoka ini kan dari 1 sampai kami mudah-mudahan udah selesai semuanya atau masih di butir 27 gitu Bapak. Tapi batasannya itu kami harapkan 7 Februari sudah selesai semuanya yang 3 item itu. Dia dan Ibu sudah membahasnya dari kritik yang tadi sudah dijelaskan Pak Jumadi, atau di channelnya YouTube-nya Pak Jumadi yang sudah diberikan di grup kita. Begitu Bapak Ibu. Untuk ini tidak batasnya untuk mengupload atau dana lain. Karena itu atau juga ibaratnya bisa menyiapkan juga apa kekurangan atau apa penjelasannya. Info bahwa yang saya tadi berita sudah saya share grup dan ulang-ulang pelajari PowerPoint yang kemudian untuk memang ya terlalu Bang Erik supaya nanti kita cek itu memang sudah tersedia. Kan sebelum divisitasi nanti kan ada apa ini? Ada kegiatan apa ini namanya? Gimana, Pak? Kegiatan sebelum visitasi, Bang. Apa nama lupa saya ini? yang bercukup. Ya, asesmen kecukupan itu. Ada itu kan kepala sekolah madrasah. Mungkin Bang Erik dengan cara Bang Erik mungkin bisa langsung ya Bang. Siapa yang sudah menyimpan di Google Bang bisa cepat ya Bang. Bisa ditarik aja ya. Bisa ditarik aja kan ya. Ya intinya gini Bapak Ibu. Kemudahan-kemudahan yang sudah ditawarkan oleh tim IT kami itu Bapak Ibu manfaatkan. Jadi Bapak Ibu segera mengisi dokumen-dokumen 35 butir instrumen itu supaya nanti Bang Erik bisa segera menguploadnya ke Sispena sekolah Bapak Ibu. Yang penting itu tadi Bapak Ibu sebelum tanggal 27 itu yang IPR, IPM, kemudian dia itu sudah Bapak Ibu ya Bapak Ibu ya. Mungkin itu ada Bu Wafidah. Sepertinya ada. Cukup ya. Bapak Ibu saya bagian IP kan ini 6 sudah pernah gimana Pak ya?
tahun nih. Baru akan, Ya, baru akan meluluskan. Terus kan dari Asuka misalnya, tidak mudah. Padahal sudah kami konfirmasi ke sekolahnya, baru kelas 12 belum meluluskan. Jadi ini sudah pernah meluluskan, iya. ya. Kalau seperti ini kan ada human error Pak ya. Nah, jadi seperti ini, nah konfirmasi langsung saja asesornya. Jadi nanti ada pihak dari yaitu asesor sampaikan bahwa kami belum meluluskan. Jadi kita cuma Ya, tapi gini Pak, sambil Bapak sebagai operator, jangan lupa nanti dokumen yang seperti ini, dokumen yang diminta di Spena, pastikan linknya ke kepala sekolah madrasah, lalu nanti kepala sekolah madrasahnya berikan ini saya masukkan linknya sesuai dengan yang diminta oleh si Spena yang ini, dia saya uploadkan di Sispena. Diingatkan lagi dengan kepala sekolah madrasahnya. nanti ngirim link ke Capsek, kemudian Capsek nanti kirimkan ke Bapak gitu. Betul Bapak. Iya Pak. Gitu Pak ya. Oh. Juga dengan ibu lainnya ya. Nah, sama satu lagi. Nah, itu mau bertanya apa untuk jadwal visitasi itu tanggal berapa ya di bulan Yang terbaru bukan Iya Pak. yang terbaru Pertengahan bulan. pertengahan bulan Pak. 16 bulan 11 ya. Maret Oh Pak. berarti diajukan. Ya. Tanggal berapa Pak Ketua? Tepatnya Ketua. Lupa lagi tapi di atas tanggal 15. Berapa Pak Jai? 17 tuh Pak. Oh, nah, Pak Jai. Tanggal berapa Pak? lupa. Baiklah Pak. Terima kasih Pak. Ya. Barangkali itu Bapak Ibu, dan setelah nanti asesor sudah selesai kita ke sekolah madrasah Bapak Ibu, Bapak Ibu wajib mengisi namanya kartu pendali. Ini untuk langkah akhir setelah itu di stasi itu ada kartu pendali nih diisi apakah asesor kami itu yang kami beri tugas selari apakah sampai di sini saya bikin misalnya tanggal misalnya bulan 3 tanggal 16 dan pukul berapa hari misalnya pukul Putus Erik. Bang Erik. Nah, itu Bapak Ibu nanti diisi sesuai dengan jam datangnya. Misalnya asesor datang jam 8 hari pertama, pulangnya jam berapa nanti juga ditulis
itu. Kemudian hari kedua jadi Mas datang jam berapa? Setelah isi semuanya, kemudian abis itu temuan datang apa temuan, kemudian Bapak Ibu datang isu visitasi apakah misalnya keduanya itu berbagi instrumen misalnya yang satu tujuh dua lagi apa dua verifikasi setiap juga. Jadi posisi ini sangat tidak mengisi Pak Ibu mendorong ya. Jadi Pak Ibu hari ini untuk data ini. Mungkin tambahan Pak Jai atau Bu Wafidah. Ya, namanya juga kartu kendali. Jadi Bapak Ibu kepala sekolah madrasah, intinya kartu kendali ini adalah bahan kami untuk memantau pelaksanaan visitasi di sekolah Bapak Ibu. Apa saja pertanyaan di situ tadi sudah dijelaskan oleh Mas Erik, ditekankan oleh Pak Jumadi, tembak jam berapa atau berbagi atau tidak, Bapak Ibu ceritakan di situ, termasuk ada keterangan, ada permintaan apa, minta siapkan kabel listrik atau apa, itu Bapak Ibu tulis semuanya. Karena ini juga merupakan bahan kami untuk memantau pelaksanaan akreditasi visitasi sekolah Bapak Ibu. Mohon Bapak Ibu ya, yang diminta dalam itu Bapak Ibu kirim kembali setelah pelaksanaan visitasi. Demikian Pak Jum. Ya siap. Bu Wafidah, ada tambahan Bu Wafidah? Oke, atau masih ada pertanyaan Bapak Ibu tentang pengisian dokumen tentang IPL, IPL juga? Sudah jelas Bapak Ibu? Terlempar tadi. Oh iya Pak. Ya silakan Bang. Mudah-mudahan dari tanggal 21 ini sampai 27 kami akan membuka kesempatan setiap hari Zoom meeting dari jam 9 dan sampai selesai. Jadi nanti akan ada bersama-sama juga, nanti mudah-mudahan yang bergabung juga ada Bapak Ibu anggota Bante. Jika nanti Bapak Ibu misalnya di hari besok ada yang kurang mengerti tentang mengisi level, kami akan membuka ibaratnya konsultasi lah. Konsultasi publik. Ya. Konsultasi pengisi siswena, gitu Mas Erik ya. Halo Bang Erik, masih bisa? Oke, terlempar lagi sepertinya. Jadi Bapak Ibu seperti kata Bang Erik tadi, akan kita siapkan Zoom konsultasi, ya, konsultasi bagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan hal-hal yang mungkin kesulitan di dalam mengisi dokumen, termasuk dalam mengisi dianya, ya. Jadi seperti dikatakan Bang Erik tadi, bahwa untuk mengisi dia itu Bapak Ibu memang bersifat tafsiran Bapak Ibu. Misalnya poin 1 tadi Bapak baca 1 sampai level 4. Menurut tafsiran Bapak Ibu, sekolah Bapak Ibu di posisi mana? Itu Bapak Ibu pilih. Serta mendapat dukungan fasilitas sekolah madrasah. Oke Bang Erik, masih atau sudah masih terlempar? Siapa? Nanti asal itu biasanya dari mana Pak ya? Oh, Dari instansi lain gitu. kami pasti SF. Ya, itu sesuatu dosen pengawas ya. Mungkin bagian Baiklah. video. Jadi Kan
ini akan singkat nih Pak persiapannya gitu. Saya rasa mungkin ini akreditasi tersingkat persiapannya gitu kan. Jadi kami dengar informasi daripada sekolah yang sudah diakreditasi sebelumnya, saya bulan persiapannya gitu kan, ya 10 hari bahkan sampai 20 itu tidak sampai. Jadi mohonlah, apalagi kami sekolah baru yang sangat masuk asesor yang akan gitu. Gimana? Mohon maaf bercang berarti itu gitu. Ya, kami asesor kan sudah tetan semuanya sama saja. Jadi kami yakin memang agak sekat persiapan ini, tapi kami memberikan apa itu asesi yang juga termasuk sangat padat Bapak Ibu. Apalagi nanti memberikan asistensi tiap hari dari tanggal 21 sampai tanggal 7 hari kita buka itu supaya apa? Kami juga tidak ingin Bapak Ibu tapi akreditasi ini karena jangan sampai sudah menyiapkan capek-capek hasilnya titik. Itu kan juga Dan ingat ya Bapak ini karena itu kami bertanggung jawabnya pada level latensi, tidak bisa level intervensi ya Pak. Maaf, karena asesor tidak intervensi, tetapi pada level asesi dan membantu persiapan kami. Persiapan. Ya, kami sangat siap untuk membantu apapun yang Bapak Ibu mau siapkan. Tetapi intervensi hasil yang asesor kami ini terus memberikan di luar nanti Pak itu udahnya belum ajukan ding kami baca brosur misalnya nanti dari keberatan dengan nilainya sertifikatnya dan lain-lain itu ada namanya banding setelah SK keluar Pak Ibu juga untuk ya apakah persiapannya atau putus ada sesuai dengan di ban SM gitu. Apa juga berhak juga Mbak karena nilai itu dan begitu. Gimana ya? Misalnya nanti 14 terluarnya SK. Jadi Bu nanti banding tahun 2001 itu. Tapi untuk 2002 yang ke yang cepat nanti yang di yang keberatan kan iya yang itu boleh sampaikan itu bahwa memang ada kejanggalan ketika visitasi kan ya cuma tak ada ijazahnya ada Mas. Paham Bapak Ibu ya? SMP Islam Rasul nyambung dia ya. Siap Ya, Bapak boleh banding. Misalnya tidak sesuai. 4 hari setelah pengumuman langsung ke Bansa dalingnya, begitu dijelaskan Pak Mari tadi. Ya. Masih semuanya yang lain juga. Bapak titip ya sebelum kita tutup ketika kita saya atau pesan dari saya, Bapak Ibu siapkan betul-betul dokumen dan di kelas sekolah itu bersih gitu loh, Pak. Jangan sampai asesor datang kotor ya. Itu kesan baca sudah suka itu.
ya. Jangan sampai asesor datang itu, waduh, kotornya luar biasa. Itu sudah kesan pertama, sudah terus. Jadi ini penting Bapak, walaupun sederhana, ya, tapi kesan itu memang juga berpengaruh. Pengalaman saya dulu bersih banget, saya buat sekolah banget itu. Supaya apa? Supaya itu senang ketika datang itu ya. Tetapi kalau kotor ya, coba berikan asesor datang sekolahnya kesan pertama. Bapak Ibu bagaimana? Ya. Nah itu Bapak Ibu, itu pesan saya yang penting ya. Tapi ini berguna bagi Bapak Ibu kan ya. Jangan sampai asesor datang kotor, aduh, sana sini serakan kok sawah. Ini sudah kesan pertama begitu. Selanjutnya Bapak Ibu ya, tips dari saya ya. Di sana Pak Ihsan Nuradi asesor, karena kami ini mantan asesor Bapak Ibu. ya, kami Sebenarnya juga nggak boleh nyampaikan tip itu ya. Ya. Nggak boleh. Tapi saya bisa jalan tadi. Ya. Tidak boleh disambung tempat nggak perlu kekalahan hubungan apa. Ya. Biasa aja. Yang penting siap aja kita gitu. Iya. Pak Jumadi itu saya juga mantan asesor, jadi begitulah. Senang kalau misalnya lihat keadaannya kondusif, bersih gitu kan. Nah, Bapak Ibu udah siap dengan timnya, bentuk tim yang sesuai dengan saran Pak Jumadi tadi. Jangan Bapak Ibu kepala sekolah sendiri. Sehingga begitu asesor datang, kepala sekolah tinggal mengarahkan. Pertanyaan ini, oh tim ini kan gitu. Nampak udah siap. Nah, gitu Pak Jum, saya sependapat dengan Pak Jum. Ya, tapi Pak. itu pribadi, pribadi kita nyampaikan. Ya, karena bagaimanapun juga hasil itu kan akan berguna bagi sekolah Bapak Ibu dan juga kami. Kalau hasilnya bagus, tentu juga suka. Itu artinya jangan sampai gara-gara yang sepele, misalnya dokumen lengkap, tapi ketika asesor datang sekolahnya kotor. Nah, itu kan juga tidak nyaman Bapak Ibu ketika kita hadir gitu ya. Oke, makasih. Satu lagi pertanyaan paling dari Pak Afendi, Ulul Albab. Pak Afendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Pendi. Ya, Pak Mumon, Pak Ahmad Zaini, Pak Jumadi. Kami mau bertanya berkaitan dengan aktivitas. Apakah berbasis, apakah berapa persen berbasis sarana prasarana, berapa persen basis proses pelaksanaan pelajaran? Apakah semua berbasis proses dan sarana itu? Karena kami di Ketapang ini itu yang masih ya ibaratnya memiliki gitu kan, yang masih menumpang kepada Bapak Fida, siapa? Ya. Maksudnya kalau Bapak satuan pondok, Pak, satu lingkungan dengan pondok ya? Ya, satu ada di lingkungan. Ya. Ada gedungnya sendiri. Oh ya. Itu adalah jadi Pak, kalau kita mempunyai sekolah di pondok, apapun fasilitas pondok itu juga fasilitas sekolah kita. Jadi apalagi masih satu atap, itu tidak lagi sudah tentang berapa persen performance dan kinerja basis tadi berdokumen itu memang tidak ditentukan berapa orientasi Bapak Ibu. Yang ketika Ibu itu tidak punya data, tapi proses terjadi dulu. Ya, dulu tidak ya nol. Sekarang kalau dokumen tetapi persen. Misalnya begini Bapak
mempunyai guru yang khusus. Tapi di sekolah ditangani oleh wali kelas. Nah, bimbingan akademiknya itu di wali kelas. Jadi nanti mungkin tidak optimal. Tapi kalau ketika proses itu ada nilai, Bapak Ibu. Ada nilainya. Walaupun tidak kalau anak tidak terkait dengan wali kelas, anaknya lengkap dengan seling, proses itu tentu saja nilai. Nah, kalau untuk proses seperti kami bahwa itu 15% untuk urusan, jadi itu ada 15%. Sedangkan dokumen seperti sudah disampaikan oleh Pak Jumadi, kata ini saya ambilkan contoh saja. Jadi tidak contoh untuk nomor 10. Di situ ada kegiatan evaluasi diri. Di nomor bisa ada yang tidak PKG dibuat karena penilaian kinerjanya ambil tanya hasil seperti pembelajaran sejarah sisi lain itu ada lagi bolak di nanti asesor akan kesukaan. Kalau Bapak bilang tidak ada, nanti akan dikejar nih. Yang ada yang mana, gitu ya. Nah, oleh sebab itu memang betul kata Pak Jumadi bahwa tidak ada ketentuan berapa persen dokumennya dinilai berapa persen kinerjanya, tetapi kita akan mematchingkan bahwa dokumen yang diunggah atau dokumen yang ada sebagai bukti fisik itu akan benar-benar menjadi kinerja. Jadi bahkan kalaupun seandainya tidak ada dokumennya, tetapi pelaksanaannya sangat bagus, kinerjanya sangat bagus, dan kinerjanya diyakini itu dilakukan secara secara berkesinambungan, asesor tidak ragu-ragu lagi memberikan nilai yang maksimal. Oleh sebab itu, dua-duanya memang penting, Bapak dan Ibu. Jadi jangan dulu mengasumsikan, oh kalau dokumennya tidak ada, tidak apa-apa gitu ya. Dua-duanya penting, dokumennya penting, dan lebih penting lagi adalah kinerja. Mungkin itu tambahan dari saya, Pak Jum. Mungkin yang lain, Pak Jai. Ya, jadi ya mumpung nih Pak Pendi, saya juga ingin menggarisbawahi, Pak Pendi jangan khawatir. Kalau dulu kita SMA MA itu 129 pertanyaan. Sekarang tinggal 35. 35 Bu ya, enggak ada Bu Triti SMA kan. Dulu 129 itu meja penuh, 129 dokumen, 8 standar. 8 komandan, 8 meja tuh. Hari pertama asesor 1 nanya 1 sampai 4, asesor 2 5 sampai 8, hari kedua sebaliknya. Gitulah kerja asesor kami dulu. Kalau sekarang tidak mutlak dokumen, kan tadi Bu Apida jelaskan, kita berbasis kinerja, komplain. Walaupun Bapak Ibu belum bisa menyiapkan dokumen, tapi dalam wawancara, Bapak Ibu kepala sekolah, guru, siswa, bahkan barangkali ada orang tua, bisa meyakinkan asesor, tidak ada masalah Bapak Ibu. Jadi tidak dokumen mutlak, dokumen minded.
tidak sarpras. Kalau bukan sarpras, di mana tempat ibadah? Nah, dibuatlah situ, di pojok itu ada sejadah, ada ukuran meter sekian, ada itu, sajadah sebuti, ini tempat ibadah Pak. Masuk akal ya. Kalau sekarang nggak perlu begitu. Ya kalau di pondok sih nggak khawatir lah, pastilah ada itu kan. Nah, kalaupun misal ada tempat ibadah, ada kerjasama dengan warga setempat. Tuh apa membuat masjid besar-besar lagi misalnya? Tangga kita sudah ada tempat ibadah, ya sampai situ aja sama kan. Nah jadi yang penting penguatannya adalah kinerja, dokumen itu juga ada. Tapi nanti Bapak Pendi dan Bapak Ibu yang lain bisa menguatkan dalam wawancara. Kan ada penggalian data itu observasi. Bapak Ibu dilihat lingkungannya, ada telaah dokumen, ada wawancara, bahkan nomor 4 itu ada angket. Nah itu saling menguatkan. Insya Allah lah. Saya yakinlah Bapak Ibu, karena Bapak Ibu nampak yang bersemangat, ini nampaknya rata-ratanya bisa A semua nanti. Bisa A semua nih, karena bersemangat semua nih. Karena bersemangat dari awal, seolah, ya kan? Siapa yang bersemangat dari awal, hasilnya juga akan bagus gitu ya. Insya Allah Pak Pen, jangan Pak Effendi, jangan usah khawatir. Siap. Ya, jangan usah khawatir, seperti itu. Ada Pak Kasjo di situ. Saya yakin lah gitu. Beribadah tidak usah lagi lah gitu. Hal-hal lain kalau dulu bisa dibuat dalam waktu beberapa hari itu Pak. Sebelum asesor turun, nah ada parkir enggak? Dibuatlah 4 parkir, ada atapnya, ada tanda arahnya. Saya enggak begitu-gitu lagi, yang ada aja. Parkirnya berjalan. Kalau dulu kan ditanya, sekarang itu buat pidato di IPR-nya 15%. Enggak lagi diukur. Dulu asesor ada ruangan kelas sekolah berapa meter? Di bawah meteran tuh, oh kurang 10 cm Pak, sampai segitunya misalnya kan. Enggak seperti itu sekarang. Yang penting hasilnya. Sama tadi, misalnya tempat ibadah, ya kan? Perpustakaan gitu kan, kita tidak ada perpustakaan, mungkin di desa itu ada perpustakaan, ya kita kerjasama di situ. Nanti kan ditanya perpustakaan desa, benarkah MA Ulil Albab ini ada sering ke sini? Oh benar Pak, kita perpustakaan desa. Ya udah selesai urusannya gitu, karena memang adanya di situ ada dokumen. Baik, gitu tambahannya Pak. Saya kembalikan ke Pak Jumadi atau Pak Ketua selaku untuk closingnya. Ini karena kebijakan perlu Pak Ketua nih. Terima kasih. Masih ada yang bertanya Bapak Ibu? Kalau tidak ada, saya silakan Bapak Ibu yang lain. Silakan, masih ada Bapak Ibu? Pak, kaitannya dengan dokumen itu, nah, kita mungkin ada dokumennya itu 1 tahun terakhir atau mungkin Tahun berjalan. tahun berjalan ya. Tahun berjalan aja Pak. Iya. Tahun berjalan. Memang ada Makasih. ada RKS itu, RKS ya. Jumadi suaranya, Pak. RKS itu Bapak Ibu yang 4 tahun itu memang RKS. RKS itu 4 tahun itu memang itu kan sebetulnya satu dokumen Bapak Ibu. Satu dokumen itu kan rencana jangka menengah. Itu kan 4 tahun itu RKS itu ya. Kalau dulu kan diminta jangka panjang juga. Menengah, jadi situ nanti ada yang diminta 4 tahun itu adalah RKS, rencana kerja sekolah, ya. Tapi RKAS-nya, kalau RKAS-nya itu 1 tahun berjalan. Jadi ada RKS, ada RKAS, ya. Jadi kalau RKS-nya itu 4 tahun, karena memang rencana kerja menengah itu kan memang 4 tahun ya, Bapak Ibu ya. Kemudian yang RKAS itu 1 tahun berjalan. Masih ada Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu yang lain. Dokumen PKG mungkin tentu tahun yang lalu Pak, karena kan tidak mungkin tahun ini. Iya. Ya. Walaupun ada sekarang daring Bu ya. Ya. Termasuk nilai ujian sekolah itu dilihat dari 3 tahun terakhir ya. Nilai ujian sekolah itu apakah terjadi tren meningkat atau tidak. Itu juga nanti 3 tahun terakhir Bapak Ibu. Kalau untuk nilai ujian sekolah. Kalau untuk RPP itu tahun berjalan ya Pak, yang sekarang Pak ya? Tahun berjalan Pak. Ya. Tahun berjalan. RPP. Ya. Silakan Bapak Ibu, mungkin masih ada yang lain sebelum ditutup oleh Pak Ketua. Kayaknya udah paham sama dia. Sudah, nanti mungkin tambah dari Bang Erik nanti yang tanggal 21 sampai 27 itu Pak. Mungkin Pak Ketua kami serahkan waktu kepada Pak Ketua kembali. Ya. Makasih Pak Jumadi, Pak Jaini, Bu Wapidah sudah membimbing
Dan terima kasih juga Bapak Ibu Kepala Sekolah, Kepala Madrasah. Saya ulang kembali untuk mengingatkan pengisian dia atau Sispena sampai dengan tanggal 23. Silakan Bapak Ibu isi dengan level menurut perkiraan maksimal kemampuan Bapak Ibu ya di sekolah masing-masing ya. Perkiraan maksimal kemampuan. Karena mungkin kalau lihat kenyataan sekarang, misalnya kenyataan sekarang itu mungkin saya berada di level 2 ya. Tapi perkiraan kemampuan saya 10 hari ke depan, 15 hari ke depan bisa di level 3, maka level 3 itulah yang dipilih gitu ya. Karena untuk sampai ke sana memang ada beberapa dokumen misalnya yang pada saat diminta oleh sistem yang ada sekarang misalkan hanya 2, padahal sistem itu mintanya 3 atau bisa 4 gitu. Ya kalau namanya dokumen kan bisa diusahakan. Maka karena bisa diusahakan, maka saya bisa mencapai level maksimal. Katakanlah tadi saat sekarang ada di level 2, tetapi 10 hari ke depan bisa di level 3, maka level 3 lah mestinya yang harus dipilih. Kecuali memang hal-hal yang tidak bisa segera diadakan. Misalkan tadi yang bersangkutan dengan IPR gitu ya, WC ya, harus ada WC putra, WC putri, WC tamu, kemudian WC guru, WC kepala sekolah gitu ya. Ya kalau WC kan susah. Misalkan harusnya ada 5, tetapi adanya 3. Ya untuk mewujudkan sampai 5 itu perlu biaya. Sudahlah, kalau yang itu kita angkat tangan karena tidak bisa disiapkan SIM salabim kemudian ada ya. Udah itu apalagi tadi untuk WC ini masuk kepada IPR nilainya maksimal 15, tentu dengan yang lain-lainnya. Tapi untuk dokumen ya diusahakanlah bisa diadakan secara maksimal. Misalkan Butir meminta ada hasil karya siswa ya, ada karya tulis, kemudian majalah dinding dan sebagainya. Saat ini belum ada ya, tidak ada. Untuk majalah dinding kan bisa disiapkan 10 hari ke depan atau sampai nanti asesor datang. Oh, waktu asesor datang ke sekolah ke madrasah, oh ternyata ada majalah dinding. Padahal saat ini belum ada ya. Seperti itulah keinginan saya. Jadi pasanglah kemampuan maksimal walaupun sekarang masih perkiraan. Itu tadi tanyakan kapan visitasinya. Tadi sudah nampak ya di berita acara Erik itu. Jadi pelaksanaan visitasinya tanggal 16 dan tanggal 17 Maret. Jadi kalau sekarang tanggal berapa? Tanggal 20 ya masih ada 20 harian mungkin ya. Ya, saya kira masih ada 20 harian, masih ada waktu Bapak Ibu. Nanti insya Allah kita hari tanggal 24, 25 atau hari Kamis Jumat kalau tidak salah, tidak ada perubahan. Kita ketemu, apalagi besok sampai tanggal 23 Erik akan memfasilitasi Bapak Ibu untuk bersama-sama mengisi Sispena. Demikian tentu kita berharap memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, selalu memberikan bimbingan kepada kita semuanya, selalu memberikan kemudahan kepada kita semuanya untuk meningkatkan mutu pendidikan bagi anak-anak kita. Demikian Bapak Ibu semuanya pertemuan untuk saat ini. Terima kasih. Apabila ada hal yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan marilah kita tutup pertemuan kita ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi foto Mas Fajar. Foto Bang Fajar. Bang Fajar, foto. Itu dokumen Bang. Lupa dokumen. Boleh. Bapak Ibu, kita foto dulu untuk dokumentasi di pagi hari ini Bapak Ibu ya. Mohon untuk mengaktifkan mode kameranya Bapak.
Baik. 3. Lanjut, Bapak Ibu di slide yang terakhir, slide yang kedua. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bapak Ibu, warahmatullahi izin lihat dulu. Assalamualaikum. Salam sama Jinnah Belato. Coba lah, sekarang bilang itu, pas ada istri yang itu, berarti apa yang dilakukan istrinya? Hah? Ya, buka gitu tuh, mana, gimana, gitu ya. Pelatihan asesor kan kita itu tanggal